Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 26 Desember tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setahun sesudah mempersembahkan kurban di Silo, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Lalu Elkana, suami Hana, pergi dengan seisi rumahnya untuk mempersembahkan kurban sembelihan tahunan dan kurban nasar kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi. Katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu sudah cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Setelah Samuel disapi oleh ibunya, ia diantar ke rumah Tuhan di Silo, dan bersama dia dibawalah seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Waktu itu Samuel masih kecil betul. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu Hana berkata kepada Eli, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintah-Nya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas.
Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Meneladani Keluarga Kudus. Saudara-saudari terkasih, ada suatu ungkapan yang berkata demikian: memiliki tempat untuk pulang adalah rumah. Memiliki orang-orang untuk dicintai adalah keluarga. Memiliki keduanya adalah berkat. Keluarga adalah pokok utama pada hari ini, karena pada hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus, yaitu Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Bapak Yosef. Inilah keluarga tempat Yesus dibesarkan, seperti yang kita dengar dari Injil hari ini. Keluarga kudus di Nazaret adalah keluarga tempat Yesus hidup. Keluarga kudus di Nazaret adalah keluarga tempat Yesus hidup, bertumbuh dan menjadi kuat serta penuh hikmat. Sebagai keluarga, mereka hidup dan tinggal di Nazaret, bukan sebagai keluarga yang terpandang oleh karena kekayaan dan kepandaian, jabatan dan karir. Mereka adalah keluarga sederhana, keluarga tukang kayu. Keluarga Nazaret menjadi keluarga yang bersatu dan damai karena Tuhan Yesus sendiri yang mempersatukan dan menghangatkan keluarga itu. Yusuf mendampingi dengan bijaksana, Maria membesarkan dengan kesabaran dan cinta, sehingga Tuhan Yesus bertumbuh dan berkembang semakin dewasa dalam rengkuhan kasih kedua orang tuanya. Saudara-saudari terkasih, bacaan pertama dari kitab pertama Samuel memberikan contoh tentang sepasang suami istri, yaitu Hana dan suaminya Elkana, sebagai satu keluarga yang bersyukur kepada Tuhan atas hadirnya seorang anak dalam keluarga mereka. Anak yang sudah sekian lama dirindukan dan dinantikan, serta dimohonkan kepada Tuhan terus-menerus, siang dan malam. Kini datanglah sebagai berkat terindah bagi keluarga tersebut. Anak itu namanya Samuel. Komitmen Hana dan Elkana, ayah dan ibu Samuel hanya satu,
yaitu mempersembahkan sepenuhnya anak mereka itu kepada Allah. Anggota keluarga perlu memandang penuh syukur setiap anggota keluarganya sebagai berkat dari Tuhan, apapun kelebihan dan kekurangannya. Saudara-saudari terkasih, kerap kita memang tidak memahami gerak hidup, kiprah, tingkah laku, dan perangai, juga isi hati dan pikiran anggota keluarga kita. Kita tak perlu rewel dengan hal demikian itu, sebab setiap orang memang berbeda, unik, dan mempunyai arah hidup yang beraneka ragam. Kita hanya bisa menghargai, mendukung, membantu, agar setiap anggota keluarga menemukan jati dirinya, cara hidup yang baik, dengan gaya yang tak perlu seragam. Hal demikian dialami keluarga kudus di Nazaret. Pada saat datang ke Yerusalem pada hari raya Paskah, Tuhan Yesus sepertinya hilang dalam perjalanan pulang. Padahal Tuhan Yesus menemukan panggilan dan jati dirinya di Bait Allah. Pada umur yang masih belia, yaitu 12 tahun, Tuhan Yesus sudah berbincang-bincang dengan para alim ulama Yahudi yang kagum akan kecerdasannya. Maria dan Yusuf, yang walau dengan berat hati harus menerima keunikan anaknya yang tak disangka sebelumnya. Itulah keunikan anak mereka, yaitu Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, kita bisa bertanya apa keinginan kita, harapan kita hidup dalam keluarga, baik menjadi seorang istri, suami, seorang anak, seorang anggota keluarga. Harapan utama kita adalah untuk dicintai dan didukung, dihormati, dimaafkan, dan tidak ditinggalkan. Apa yang diharapkan orang tua dari anak-anak mereka tidak lain adalah rasa hormat, cinta, dan kepatuhan. Apa yang diharapkan anak-anak dari ayah dan ibu mereka tidak lain adalah pengertian, perhatian, waktu untuk mereka, dukungan, bahkan pujian dan penghargaan. Saudara-saudari terkasih, bacaan kedua dari surat pertama Yohanes memberikan nasihat yang selaras. Dikatakan, dan inilah perintahnya itu, yaitu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi, sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Di atas segala perbedaan, keunikan, dan keanekaragaman setiap anggota keluarga, hendaklah dijunjung tinggi dan diterapkan praktek cinta kasih. Itu akan banyak mengarahkan kita kepada kebaikan, kesatuan, dan kegembiraan dalam keluarga. Saudara-saudari terkasih, lewat perayaan pesta keluarga kudus ini, kita diajak untuk mensyukuri keluarga kita sebagai anugerah Tuhan. Oleh karena itu, belajar dari keluarga kudus, kita pun harus menjaga dan melestarikan keluarga kita untuk menciptakan suasana yang kondusif dan konstruktif bagi keluarga kita, sehingga tumbuh dalam cinta. Melalui perayaan pesta keluarga kudus ini, marilah kita mempersembahkan keluarga kita dan seluruh anggota keluarga kita ke dalam tangan Tuhan yang penuh belas kasih, kepada pemeliharaannya, sambil meminta berkat dan perlindungan Allah. Sambil meminta berkat dan perlindungannya bagi keluarga kita, kini dan di tahun-tahun yang mendatang. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau berkenan memberikan kepada kami keluarga kudus sebagai teladan yang unggul. Semoga kami meneladannya dalam keutamaan hidup berkeluarga dan dalam ikatan cinta, sehingga kami layak menikmati dengan penuh sukacita anugerah hidup abadi di dalam rumah-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.